Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, Hari ini kita ketemu lagi untuk mata kuliah audit sektor publik, ya, kelas 7 APB. Kita akan lanjutkan materi kita hari ini. Kalau kemarin kalian sudah selesaikan assignment di LMS terkait dengan bagaimana membuat mind mapping agar mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif untuk materi kita. Nah, hari ini saya akan jelaskan ya untuk bab 1 ya terkait dengan audit, pertanggungjawaban pemerintah dan auditor sektor publik. Oke. Bentar ya. Nggak bisa muncul. Oh, nggak bisa ya. Oke. Oh, udah kebuka ya. Bentar ya. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya, hari ini kita akan bahas tentang bab 1. Ini terkait dengan topik audit, pertanggungjawaban pemerintah dan auditor. Kalian sudah buat mind mapping-nya dan sudah pelajari. Saya harap bisa kita diskusikan nanti ya agar bisa dipahami lebih jelas gitu. Nah, ada beberapa hal yang akan kita bahas, setidaknya ada 11 subtopik dari pengertian audit sektor publik sampai dengan isu-isu utama apa saja di audit sektor publik saat ini. Begitu. Kalau kita bicara tentang audit sektor publik, ya itu terdiri atas dua bagian. Satu kata kerja audit, kemudian ada sektor publik. Audit itu kata kuncinya adalah proses yang sistematik, ya, melakukan pemeriksaan, ya, terkait dengan pengujian asersi yang dinyatakan oleh manajemen atau auditi. Nah, dan nanti kita akan melihat apakah ada ketimpangan ya antara fakta dengan aturan yang ada atau kriteria yang sudah ditentukan. Dan pada akhirnya nanti laporan itu, hasil pemeriksaan akan dikomunikasikan kepada stakeholder atau pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil pemeriksaan. Sedangkan sektor publik itu ada bermacam-macam ya terkait dengan pengertiannya. Tapi kita lihat di sini dari sudut pandang keuangan negara atau ekonomi ya. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang keuangan negara, yang dimaksud sektor publik itu adalah entitas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, begitu. Nah, kalau saya tanya,
Apa saja entitas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara? Itu. Apa, Wulan? Sektor publik itu ada bermacam-macam ya. Nanti kita akan sampai pada pengertian apa saja sih itu yang dimasuk dengan entitas dalam kelompok sektor publik. Nah, menurut kamu apa, Wulan? Dari yang saya ketahui ada entitas keuangan, Pak. Coba sebutkan objek auditnya ya, gitu. Menurut apakah kementerian itu termasuk sektor publik? Menurut kamu gimana, Wulan? Termasuk, Pak. Oke, kementerian salah satunya. Apalagi, Fitri? Lembaga, Pak, dan perangkat daerah. Lembaga. Ada kementerian, ada lembaga. Apalagi, Nisa? Kayak instansi BUMN, Pak. BUMN, ya. Kenapa BUMN masuk dalam entitas sektor publik? Padahal kan dia fungsinya profit oriented ya, orientasinya adalah laba. Tapi kenapa kamu sebut BUMN masuk entitas sektor publik? Kenapa, Nisa? Karena bersifat nirlaba. Oh, BUMN itu nggak nirlaba. Oh iya. BUMN itu dia sangat laba sekali ya, Oh. orientasinya. Berorientasi pada laba. Bentuknya ada perseroan terbatas, ya kan? Gitu. Jadi alasan itu nggak pas. Tapi saya setuju BUMN masuk dalam kelompok sektor publik. Cuma alasannya aja yang belum pas. Ada yang bisa menjawab? Karena BUMN merupakan perusahaan milik negara, Pak. Jadi terikat dengan negara. Betul. Jadi BUMN itu milik negara. Ya, sahamnya itu dimiliki oleh pemerintah ya, yang mewakili negara. Jadi ada keuangan negara yang dikelola di sana. Ya. Bisa jadi pada saat setoran modal awal atau tambahan penanaman modal negara gitu ya. Sehingga dia menjadi masuk dalam kelompok entitas sektor publik. Ada lagi yang lain? Jadi kementerian, lembaga, BUMN, apalagi? BPK, Pak. BPK. BPK itu justru auditornya. Oh iya. Dia melakukan pemeriksaan. Nah, BPK diperiksa nggak? Iya, dia juga menggunakan keuangan negara, tapi yang memeriksanya bukan BPK sendiri, ya. BPK diperiksa oleh kantor akuntan publik juga dan dilakukan peer review oleh BPK luar negeri. Gitu. Nanti kita sampai ke sana lah. Siapa yang memeriksa BPK, baik auditor eksternal maupun auditor asingnya ya luar negeri sebagai peer review, nanti kan ke sana. Ya, kita belum sampai ke situ. Tapi BPK itu auditor eksternal independen yang melakukan pemeriksaan yang sedang kita pelajari saat ini. Tapi apakah dia diperiksa juga masuk entitas sektor publik? Iya, karena dia mengelola keuangan negara. Tapi bukan BPK-nya yang masuk di situ. Bisa ambil satu bagian, itu satu kata dari situ. Itu mewakili semua. Apa coba? Tadi kementerian, lembaga, Instansi ya. pemerintah, Pak. Iya, kalau mau kita tarik secara umum ya instansi pemerintah, ya. Ada kementerian, ada lembaga, ada badan, ada pemerintah daerah, begitu kan? Ada BUMN, ada BUMD, atau entitas nirlaba seperti yayasan yang menerima dana dari pemerintah. Dalam hal ini adalah APBN maupun APBD, begitu. Jadi dia wajib dilakukan pemeriksaan. Pernah kalian dengar ada yayasan yang menerima bantuan hibah yang akhirnya menjadi masalah ya ketika diperiksa oleh BPK. Nah, karena mereka juga menerima dana dari negara. Itu ya, itu sektor publik. Oke. Kita lanjutkan apa saja sih cakupan audit sektor publik? Ya, setidaknya ada 19 ini.
Ya banyak sebenarnya pendekatannya. Tapi umumnya adalah ini ya. Ada audit umum atau general audit atau istilah lainnya audit keuangan gitu. Ada katalisator, ada audit berbasis risiko, risk based auditing, audit operasional, audit manajemen, sampai nanti kepada audit tunggal ya. Ini kalian bisa baca sendiri. Untuk pengertiannya kalian bisa googling dan cek di buku teks juga ada ya. Nah, ini cakupan untuk audit sektor publik gitu. Nah, ini objek audit sektor publik apa saja? Nah, tadi kita sudah jawab sebenarnya ya. Itu meliputi seluruh organisasi di sektor publik dan atau kegiatan yang dikelola oleh organisasi sektor publik dalam rangka mencapai tujuannya ya. Kegiatannya bisa contoh yang tadi saya sebutkan ketika dia memperoleh dana dari negara ya. Itu objek audit sektor publik tadi sudah dijawab. Nah, ideologi audit sektor publik. Nah, ya, ideologi audit sektor publik itu dapat diartikan sebagai satu aturan yang bertautan luas antara ide dan keyakinan tentang dunia yang diselenggarakan oleh sekelompok orang, dalam hal ini auditor ya. Itu dia mengumpulkan bukti, mengevaluasi bukti ya. Kemudian itu dapat diukur dengan entitas ekonomi, dalam hal ini organisasi sektor publik. Prosesnya setidaknya ada 3 tahapan yang harus dilakukan di dalam proses audit sektor publik. Yang pertama itu perencanaan, kedua pelaksanaan, dan yang terakhir itu pelaporan. 3 tahapan ini sebenarnya sama di sektor privat itu seperti ini juga ya. Planning, executing, dan reporting. Nah, ini kita coba runut ya bagaimana aliran dari proses itu dari perencanaan sampai dengan pelaporan. Ya. Pada tahap perencanaan kita harus mengetahui dulu bagaimana sistem akuntansi keuangan sektor publik. Ya. Kemudian menyusun tujuan dan lingkup auditnya. Apa yang sedang kita periksa, yang akan kita periksa dan tujuannya apa. Setelah itu kita melakukan risk assessment atau penilaian terhadap risiko audit, ya, baik risiko bawaannya, risiko deteksinya maupun risiko pengendaliannya. Bentar ya. Nah, setelah itu, setelah kita melakukan penilaian risiko, kita buat audit plan atau rencana audit ya. Dari rencana audit itu kemudian kita kembangkan menjadi program audit ya. Kita kembangkan menjadi program auditnya. Nah, baru kita masuk kepada tahapan pelaksanaan. Dari pengembangan program audit, kita melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian internalnya. Ada 2 pilihan, bagaimana kalau kondisi baik dan bagaimana kalau kondisinya tidak baik atau buruk. Dalam kondisi baik, ya pengujian itu dilakukan berdasarkan pada pengendalian internal untuk pengujian substantif. Sedangkan pada pengujian pada kondisi yang buruk, kita melakukan pengujian itu dengan melakukan prosedur analitik dan pengujian substantif gitu. Dari situ ya, kemudian disusunlah kertas kerja hasil pemeriksaan, dibuatlah draft hasil pemeriksaan sementara, kemudian bisa ditarik kesimpulan. Nah, bagaimana nanti membuat laporannya kita akan bahas di bab-bab berikutnya. Terutama pada saat menyusun laporan hasil pemeriksaan. Di situ ada kondisi, ada kriterianya, ada sebabnya, ada akibat, kemudian tanggapan dari auditi,
dan terakhir itu rekomendasi dari auditor. Nah, ada analisis dari hasil audit itu, kemudian dibuatlah laporan audit dan disampaikan kepada auditinya. LHP itu adalah laporan hasil pemeriksaan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Masuk pada tahapan perencanaan audit. Ya. Dalam perencanaan audit atau audit plan itu ada proses yang harus diketahui, ya. Bagaimana memahami atas sistem akuntansi keuangan sektor publik, karena ini berbeda dengan sektor privat, ya. Kalau sektor privat kita menggunakan standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI, tapi kalau sektor publik itu berdasarkan peraturan pemerintah, ya. Ini sudah saya jelaskan tadi. Di tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, ya. Oke, yang ini di terakhir. Pelaporan hasil audit sudah, tindak lanjut hasil audit. Nah, hasil audit itu hukumnya wajib untuk ditindaklanjuti, gitu. Makanya ketika ada temuan dari BPK terkait dengan rekomendasi kepada auditi, itu wajib ditindaklanjuti, ya. Sehingga nanti ada laporan tindak lanjut yang harus disampaikan kepada auditor. Kalau nggak diselesaikan juga, nanti nggak akan close juga. Temuannya nggak akan drop terus nanti. Pada saat pemeriksaan selanjutnya, ya itu bisa diangkat lagi temuan sejenis. Dan itu bisa pengaruh kalau nilainya material, bisa pengaruh terhadap opini audit. Begitu. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan dalam menindaklanjuti hasil temuan dari sisi auditornya. Ya, apa dasar untuk melakukan tindak lanjut itu, dan bagaimana pada saat melakukan review, batasan review follow up-nya seperti apa, implementasi terhadap rekomendasi dari auditor itu bagaimana, kemudian akan diuji lagi pemeriksaan secara prodik atas temuan sejenis itu kepada auditi yang bersangkutan. Nah, BPK sudah punya sistem yang cukup baik, ya. Saya pernah lihat dan berkomunikasi langsung bagaimana mereka membuat sistem itu, monitoring temuan itu secara berkala, sehingga kalau temuannya tidak close itu akan tetap outstanding, gitu. Nah, ini tadi yang sudah kita bahas juga, audit sektor publik itu apa saja, ya. Kemudian ini bedanya antara sektor privat atau bisnis, ya. Ya, bedanya adalah kalau di sektor publik itu orientasinya lebih kepada pelayanan sosial atau tanggung jawab terhadap masyarakat, gitu kan. Misinya berbeda dengan sektor bisnis atau sektor privat. Kalau sektor privat itu sudah pasti orientasinya adalah laba. Bagaimana dia bisa memberikan imbal hasil atau return yang maksimal kepada pemegang saham. Gitu, ya. Kalau dari jenisnya sama, ada audit keuangan, audit kinerja, ada audit investigasi. Nah, tipe-tipe audit sektor publik, ya, ada audit kepatuhan. Audit kepatuhan ini adalah untuk menguji, ya, kondisi yang ada di lapangan yang dijalankan itu apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Peraturannya bisa dari internal and auditi ataupun peraturan pemerintah. Lebih tepatnya adalah peraturan perundang-undangan kalau di sektor publik. Nah, itu masuk dalam kelompok tipe audit kepatuhan atau compliance audit. Yang berikutnya adalah audit keuangan, ya, financial audit untuk program publik. Ya. Yang ketiga, audit kinerja sektor publik. Ini akan kita bahas pada materi setelah UTS nanti, ya. Untuk audit kinerja akan kita bahas terpisah karena ada cukup banyak juga dan ini memang agak berbeda dengan audit keuangan di sektor publik, ya.
Dan yang terakhir itu audit investigasi. Ketika ada temuan, ya ini lebih mendalam ya, dan bahkan hasil temuan ini bisa digunakan menjadi bahan untuk penegak hukum melakukan penyelidikan dan penyidikan. Nah, lingkungan audit sektor publik ya. Kalau kita lihat dalam konteks arti luasnya, sektor publik itu mengacu pada pengelolaan keuangan negara. Ya, tapi kalau dalam arti sempitnya, ya itu sektor publik diartikan sebagai pembahasan pajak dan kebijakan perpajakan. Ya, tapi yang sedang kita pelajari saat ini adalah tentang pengelolaan keuangan negara. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Boleh? Kita tidak perlu menunggu sesi berakhir ya. Kalau ada pertanyaan, interupsi aja. Nggak jadi masalah. Biar mengalir aja kita. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Vira izin bertanya, Pak. Silakan, Vira. Bahkan sebagai auditor tentunya sering menghadapi kasus atau temuan-temuan secara penggelapan uang yang dilakukan oleh organisasi publik atau perusahaan. Nah, yang ingin saya tanyakan misalnya, dalam suatu kasus, auditor ini mendapatkan temuan penggelapan uang. Dan karena kasus ini sudah terbongkar, terus nama si auditor atau yang menemukan kasus ini dirahasiakan, Pak. Apakah pernah ada kasus seperti itu, Pak? Jika ada, mengapa alasannya? Auditor dalam hal ini BPK pada saat melakukan audit di sektor publik ya, itu tidak ada yang dirahasiakan nama-namanya karena suratnya tegas jelas ya, ada surat dari BPK ya. Pada saat melakukan audit itu jelas mendapatkan surat tugas untuk melakukan audit, sehingga sudah pasti diketahui siapa sih auditor yang melakukan pemeriksaan. Bahkan nanti pada saat penyampaian hasil audit itu kita selalu ada exit meeting, ya pasti ketahuan lah, nggak mungkin auditornya disembunyikan siapa yang melakukan atau yang melakukan temuannya dan sebagainya, begitu. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi ya, baik temuan maupun auditornya, gitu Vera. Silakan, ada lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Nah, mengapa perlu kita pelajari secara terpisah ya untuk pendekatan dari sisi audit sektor publik ya. Antara sektor publik dan sektor privat itu memang harus kita pelajari secara terpisah karena dasar teori dan dasar hukumnya itu cukup banyak yang berbeda, agak-agak. Meskipun metodenya sama ya, sama. Cuma landasan hukumnya aja yang berbeda, kriterianya juga berbeda. Ya. Nah, ini pendekatan untuk audit ya, ada audit transaksi, audit neraca, dan audit sistem. Banyak sebenarnya cara pendekatan untuk pekerjaan audit ya. Oke. Nah, sama seperti sektor privat ya, antara akuntansi sektor publik dan audit di sektor publik ya. Kalau akuntansi di sektor publik itu bagaimana mereka menyiapkan dari peristiwa atau bukti transaksi menjadi laporan keuangan, sedangkan di audit sektor publik kita melakukan pengujian atas itu. Kita tarik ke belakang, kita tarik dari belakang ke depan ya, dari laporan yang ada, laporan keuangan yang ada, atau laporan kegiatan atau laporan program yang ada, sampai kepada bagaimana peristiwa itu atau bukti transaksi itu terjadi, gitu ya.
secara filosofis sebenarnya tujuan audit sektor publik itu adalah karena kita sudah membayar pajak ya. Kita sudah menunjuk orang-orang yang mewakili rakyat ya untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Maka di dalam undang-undang BPK itu ditugaskan sebagai auditor eksternal pemerintah untuk melakukan pemeriksaan ya terhadap pengelolaan keuangan negara, dan itu dilaporkan kepada DPR ya, bukan kepada presiden. Nah, berbeda dengan BPKP. Begitu. Bentar ya, bentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ya. Nah, ini objek audit sektor publik ya. Ada aspek keuangan, ada aspek kinerja ya. Aspek keuangan itu ada pada laporan keuangan yang telah disusun. Kalau sedangkan di aspek kinerja itu nanti berkaitan dengan bagaimana kita menguji efektivitas ya, kemudian efisiensi serta ekonomi. Nanti kita bahas di pasca UTS. Nah, BPK mengeluarkan peraturan itu tahun 2007 tentang standar pemeriksaan keuangan negara. Sebenarnya ini sudah diperbarui ya. Seingat saya tahun 2017. Nanti kita coba cek lagi ya. Saya lupa. Tapi rasanya sudah diperbarui tahun 2017 ya. Ya. Tentang standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN. Nanti kita update lagi ya. Tapi tetap poinnya sama. Pemeriksa di sini adalah orang yang melakukan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan. Maka di sini ada tambahan dan atas nama. Jadi selain auditor BPK, itu juga diperbolehkan auditor eksternal yang memenuhi kualifikasi untuk bekerja atas nama BPK. Contoh, ya, laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dalam kondisi ini, auditor BPK itu tidak punya personil karena banyak tugas-tugas lain, maka dia limpahkanlah itu ke kantor akuntan publik yang terdaftar dan akuntan publik yang sudah memenuhi kualifikasi berikut beserta auditornya. Ya, jadi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Ada sertifikasi bagi auditor pada saat melaksanakan audit di sektor publik, jadi nggak sembarangan. Tapi tetap pada saat di lapangan majunya itu atas nama BPK, jadi bukan atas nama kantor akuntan publik. Makanya di sini dibolehkan dan atas nama BPK, begitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Rua, Pak. Ya, Rua. Ini Pak, agak ketinggalan Pak sebenarnya pertanyaan Pak mengenai audit investigasi tadi Pak. Dia kan menjelaskan bahwasanya audit investigasi itu kan berdasarkan temuan-temuan, adanya temuan-temuan gitu Pak. Ya. Nah, misalkan skemanya seperti ini Pak. Misalkan ada laporan keuangan pemerintah daerah nih diaudit oleh BPK karena selaku audit eksternal kan Pak. Nah, setelah itu BPK ada mendapatkan temuan kayak itu Pak. Setelah itu proses selanjutnya dilakukan audit investigasi ya Pak oleh BPK atau dari di luar BPK atau KPK segala macam. Oke. Ya, skemanya gimana? Oke, makasih Ruang. Oke, contohnya tadi misalkan dilakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah
ya. Nah, kalau dia melakukan pemeriksaan terhadap LKPD atau LKPP, ya, laporan pemerintah pusat, itu merupakan audit atas laporan keuangan atau general audit atau audit keuangan. Nah, sedangkan audit investigasi itu adalah terpisah. Bisa berangkat dari temuan pada saat melakukan audit keuangan atau general audit tadi, atau memang ada laporan dari masyarakat, kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk audit investigasi. Gitu ya. Jadi terpisah, tidak dalam satu penugasan. Karena di dalam audit keuangan, itu ujungnya nanti adalah pemberian opini ya atas laporan keuangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Begitu, ya. Sedangkan audit investigasi tadi itu tidak ada opini di situ. Nanti ujungnya itu ada outputnya itu adalah temuan-temuan terkait dengan investigasi yang telah dilakukan. Begitu, ya. Ya, Bisa Pak. Terima kasih, dipahami? Pak. Bisa, Pak. Oke. Ada lagi? Pak, Kania izin bertanya, Pak. Oke, Kania. Berarti kalau tadi di audit investigasi itu ditemukan teman-teman itu gimana ya Pak tindak lanjutnya? Tergantung. Kalau misalkan temuan itu berkait ya, indikasi pidana, bisa ditindaklanjuti oleh penegak hukum, bisa KPK, bisa jaksa, ya bisa polisi, gitu. Tapi kalau tidak, itu nanti berapa sih besarnya, misalkan pengembalian yang harus dilakukan oleh auditi, banyak itu kejadian. Ya, misalkan temuan auditi harus mengembalikan kepada negara sebesar berapa miliar. Tapi kalau misalkan ternyata ada kerugian keuangan negara di situ, ya nggak close pada saat pengembalian kepada negara, itu bisa ditindaklanjuti menjadi pidana. Ya, ada beberapa kasus sebenarnya. Ya, cuman kadang ya saya masih agak susah juga. Bisa sih kita minta laporan audit investigasi, tapi saya belum ada beberapa yang saya punya, tapi saya nggak bisa share juga, gitu ya. Tapi kalau untuk LHP, laporan hasil pemeriksaan yang sifatnya umum itu ada. Saya sudah punya beberapa tahun itu untuk apalagi untuk seluruh BUMN ada semua. Kita bisa minta, kalian bisa minta di BPK. Ajukan aja permintaan data ya ke BPK, nanti dikirim kok. Apalagi kebutuhannya untuk riset cepat biasanya. Ya. Jadi kesimpulannya adalah kalau misalkan dia terindikasi tindakan pidana, ya tinggal diserahkan aja pada penegak hukum. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, seperti itu. Ada ahli forensik. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini kualifikasi auditor sektor publik. Di dalam standar pemeriksaan keuangan negara dipersyaratkan ya auditor sektor publik itu harus memenuhi standar kompetensi ya, minimum lah ya. Nah, ini kualifikasi yang diperlukan. Nah, secara kolektif auditor itu harus memiliki pengetahuan tentang standar pemeriksaan. Harus itu. Kalau nggak tahu standar pemeriksaannya, bagaimana bisa melaksanakan prosedur audit dengan benar. Jadi setiap gerak langkah pada saat melakukan pemeriksaan itu harus sesuai dengan standar pemeriksaan. Selanjutnya adalah pengetahuan umum tentang lingkungan entitas, program, atau kegiatan diperiksa. Makanya pada saat di awal kita mendapatkan penugasan audit, hal pertama yang harus kita lakukan adalah memahami entitasnya, programnya, kegiatannya, ya, agar kita tahu tahapan yang dilalui sehingga program tersebut atau kegiatan itu berjalan, ya, atau proses bisnis kalau dia bentuknya perusahaan atau BUMN tadi dan BUMD atau instansi pemerintah, bagaimana kita tahu proses bisnisnya ya yang ada di entitas tersebut. Berikutnya, keterampilan berkomunikasi secara jelas dan efektif baik secara lisan maupun tulisan. Betul, ya, itu harus dimiliki oleh auditor. Dia harus mampu berkomunikasi secara baik dengan auditi. Baik lisan maupun tulisan. Kalau kalian nanti kita akan bahas ya di LHP nanti bisa lebih dalam. Di dalam laporan hasil pemeriksaan itu sama seperti membuat makalah. Ya, dan itu harus
runut dan sistematis. Ya. Saya bilang tadi, setidaknya ada 5 komponen yang harus dilengkapi dalam standar pemeriksaan keuangan negara. Satu, ada dalam LHP maksudnya, laporan hasil pemeriksaan. Ada kondisi atau fakta yang ditemukan, ada kriteria atau peraturan perundang-undangan yang intinya yang mengatakan bahwa apa yang terjadi dalam kondisi itu salah. Yang ketiga, ada sebab terjadinya kondisi itu. Yang keempat, akibat yang terjadi atas kondisi itu. Yang kelima, ada tanggapan dari audit. Yang keenam, ada rekomendasi. Nah, itu harus dibuat secara sistematis oleh auditor. Jadi kalau auditor nggak bisa nulis, ya nggak bisa membuat tulisan yang baik, ya susah. Bayangkan misalkan kalau Rua jadi auditor nggak bisa berkomunikasi dengan baik. Pokoknya dalam laporan hasil temuannya itu terjadi kerugian negara sebesar 10 miliar karena bla bla bla. Nggak ada penjelasan sistematisnya. Auditnya kan bingung. Ujuk-ujuk temuannya ada kerugian keuangan negara. Kronologinya nggak dijelaskan. Penyebabnya apa, akibatnya apa, dan ketentuannya apa. Bisa dikatakan dia merugikan keuangan negara ketika melanggar peraturan perundang-undangan gitu kan. Nah, peraturan mana yang dilanggar itu harus disebutkan di dalam laporan hasil pemeriksaannya. Jadi kemampuan berkomunikasi baik lisan dan tulisan itu jadi penting bagi auditor. Entah itu auditor sektor publik maupun sektor privat sama saja. Oke, selanjutnya keterampilan yang memadai untuk pemeriksaan yang dilaksanakan. Bagaimana bisa melakukan pemeriksaan yang efektif, ya? Karena penugasan audit itu cukup banyak. Kalau tidak bisa melaksanakan pemeriksaan itu secara efektif, nanti cukup menyita waktu juga. Nah, ada kualifikasi khusus untuk yang melakukan pemeriksaan keuangan. Itu memiliki keahlian di bidang akuntansi dan auditing dan memahami prinsip akuntansi yang berlaku. Kalau dia BUMN, BUMD, misalkan mengacu pada standar akuntansi keuangan. Kalau misalkan dia entitas sektor publik seperti pemerintah, kementerian, lembaga dan badan, mengacu pada standar akuntansi pemerintahan. Begitu. Auditor BPK itu tidak hanya akuntansi dan keuangan saja, gitu. Background-nya macam-macam. Nah, ada yang juga teknik gitu. Bisa itu kimia, mesin, sipil. Karena pada saat melakukan audit kinerja, audit program, butuh orang-orang seperti itu. Seorang Vira menjadi auditor BPK akan kesulitan nanti ketika melakukan audit program misalkan rumah murah, ya. Kenapa? Apakah betul untuk menguji spek yang sudah dibangun itu sesuai dengan aturan? Vira kan hanya taunya angka-angka aja, tapi spek yang dibangun itu dari konstruksi sipilnya sudah sesuai belum dengan persyaratan yang ditentukan. Nah, itu kan butuh orang-orang dari keahlian tersebut, dari teknik sipil, dan seterusnya. Artinya maka tidak cukup dari latar belakang akuntansi dan keuangan saja. Tapi yaitu kita bisa melakukan audit itu karena dalam satu tim itu tidak hanya sendirian, tapi ada rumpun ilmu yang lain juga, tergantung pada penugasannya. Tapi khusus untuk audit laporan keuangan atau pemeriksaan keuangan itu harus kita dibimbing karena ilmunya beda, mereka nggak bisa. Oke. Berikutnya, ya, pemeriksa yang ditugaskan untuk melaksanakan pemeriksaan keuangan itu secara kolektif, artinya bersama-sama, itu harus memiliki keahlian yang dibutuhkan serta memiliki sertifikasi keahlian yang berterima umum. Ya, kalau dia di BPK itu punya sertifikasi khusus, punya ketentuan harus menyelesaikan pelatihan terjadi di jam tertentu, ya, sehingga nanti mendapatkan sertifikasi boleh untuk melakukan audit di sektor publik, begitu. Nah, kalau pemeriksa yang bertanggung jawab untuk pemeriksaan keuangannya, biasanya ketua timnya, yaitu dia harus memiliki sertifikasi keahlian yang diakui secara profesional, ya. Bisa
CFA ya, Certified Fraud Examiner, CPA, Certified Public Accountant, nah itu yang dianggap sebagai sertifikasi profesional. Itu ketua tim ke atas lah. Nah, untuk saya nggak tahu ya ini udah selesai atau belumnya. Ini ada mau pergantian anggota BPK. Nah, anggota BPK itu dipilih oleh DPR ya, dipilih oleh DPR dari berbagai macam latar belakang, termasuk yang kemarin itu ketuanya itu dari Unsri, alumni Unsri, Pak Firman, orang Palembang, sekarang udah diganti ya, saya lupa namanya siapa yang sekarang. Dulu orang Palembang. Ada berapa orang tuh dari beberapa anggota BPK itu, sebagian besar banyak dari kita juga. Jadi cukup membanggakan juga ya. Ternyata sekarang dari orang Palembang sudah banyak yang mengisi posisi-posisi penting di negara kita. Baik itu kepala lembaga, ya badan maupun menteri. Oke, ini kalian tinggal lanjutkan aja bagaimana mekanismenya. Ya, kalau remunerasi auditor sektor publik itu diatur di dalam peraturan pemerintah ya, karena dia PNS ya standarnya sama kok ya, tapi ada tunjangan-tunjangan lain serta tunjangan kinerja itu tergantung pada peraturan Menteri Keuangan. Yang jelas cukup lah ya, tapi konsekuensinya yaitu kalau sebagai auditor itu kan jabatan fungsional, mau nggak mau tuh harus siap nomaden ya, berpindah-pindah. Nah, ini isu utama di sektor publik. Kita bagi menjadi ada 4 ya, prosedur, bukti, asersi keuangan, dan kinerja. Ya. Prosedur audit ini ada 4, sebenarnya bisa ada lagi diperbanyak, masih banyak bukti prosedur audit yang bisa kita lakukan selain 4 ini. Oke, kalian baca aja. Oke. Nah, ini saya mau sampaikan di sini. Ini ada poin bahwa kritikan-kritikan mengenai profesi auditor itu semakin banyak bermunculan. Kritikan-kritikan tersebut terpusat beberapa hal terkait kinerja dan profesionalisme auditor sektor publik. Agak menjadi rahasia umum gitu ya. Ada oknum yang bermain lah. Ya, abuse of power, menggunakan posisinya ya untuk bermain mata dengan auditi. Ya. Nah, itu kalau misalkan kalian mendapati ada kondisi seperti itu bisa dilaporkan ke BPK. Ya. Karena ya penting sekali auditor BPK itu perpanjangan tangan dari kita sebagai rakyat untuk mengawasi ya tugas-tugas pejabat pemerintahan dalam mengelola keuangan negara. Jadi kalau mereka bermain, maka siapa lagi yang membantu mengawasi kita? Ya, mengawasi tugas-tugas itu. DPR itu berangkatnya dari laporan ini juga. Dia nggak mungkin turun langsung ke lapangan. Ya kan? Dari berbagai macam laporan auditor, termasuk BPK, karena memang bertanggung jawab kepada DPR. Nah, dari situ berangkatlah hasil pemeriksaannya. Oke, saya kira itu saja ya untuk bab 1 ini, audit pertanggungjawaban pemerintah dan auditor sektor publik. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Kania izin bertanya lagi. Ya kan ya. Kalau seandainya laporan keuangan itu WTP ya Pak, itu kemungkinan diaudit lagi nggak Pak? Misal menemukan mencari mengetahui kesalahan, mengetahui mengapa dia WTP. Gitu. Oke. Kewajiban diaudit atas laporan keuangan itu adalah setiap tahun, ya. Setiap tahun laporan keuangan pemerintah itu diaudit oleh BPK. Kemudian dikeluarkanlah opininya, apakah WTP atau WDP, sampai pada disclaimer opinion, ya, tidak memberikan pendapat. Tapi sudah jarang kok itu. Nah, pertanyaannya, apakah dengan opini wajar tanpa pengecualian itu semua menjadi beres? Tidak ada potensi, tidak ada kerugian negara di situ. Belum tentu, ya. Nah, ini jadi tugas kalian juga nih nanti, ya. Tugasnya coba dicek. Tapi saya nggak perlu kumpul juga ya. Coba dicek aja. Coba kalian cari, ya, dari seluruh laporan keuangan yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, berapa banyak pejabat negara, pejabat pemerintahnya yang ditangkap. Berangkatnya dari sini aja. Dari bupati, gubernur yang ditangkap oleh KPK, jaksa atau polisi, gitu, dilihat aja laporan keuangannya. WTP nggak? Baru ini ada kok. Baru-baru ini yang dia ditangkap, ya kan? Alik Nurdin, Pak. Ya, Pak. Muda Imadang dan Alik Nurdin. Nggak usah sebut nama lah. Ya. Coba lihat laporan keuangan pemerintah daerahnya, LKPD-nya di tahun itu. WTP nggak? WTP, Pak. Ya. Jadi jangan terlalu euforia juga sih untuk kadang-kadang gini kan, terlalu berlebihan kepala daerah itu ketika mendapatkan WTP seolah dia bersih. Saya agak geram juga sih akhir-akhir ini melihat ketika dapat WTP itu dipublikasikan ke seluruh media bahwa laporan keuangan pemerintah provinsi X, pemerintah kota X gitu mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Emang dengan mendapat WTP itu menjadi bersih atau gugur dari potensi korupsi atau kerugian negara? Enggak, belum tentu. Opini itu keluar karena kesesuaian terhadap standar akuntansi pemerintahan, ya itu. Dan pengujian pun hanya sampel, gitu kan. Bisa jadi sampelnya nggak kena, bisa jadi. Oh ternyata dan sesuai dengan pelaporan keuangan yang berlaku. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan karena cara-cara kotor korupsi atau fraud itu ya banyak. Gitu. Nggak akan agak susah ya ditemukan dengan hanya audit laporan keuangan saja atau audit keuangan. Perlu audit investigasi, ya, special audit untuk mengetahui kerugian, potensi kerugian negaranya, gitu. Ya, jadi tidak menggugurkan potensi kerugian keuangan negara, laporan keuangan pemerintah yang mendapatkan opini WTP. Itu statement saya. Jadi Pak, berarti ini apapun opininya selalu selalu tidak menutup kemungkinan adanya fraud ya Pak? ya iya, enggak. Tapi ya opini WTP itu jauh lebih baik dibandingkan disclaimer gitu kan, lebih baik dibandingkan WDP, ya, karena dia sudah sesuai dengan standar, gitu. Ya. Oke, ada lagi? Pak. Raja Anis. Ini Pak, mau nanya kan tadi di slide Bapak ada permasalahan teknik, itu kan keterbatasan penggunaan data Pak. Nah, itu penyebabnya apa Pak? Dan solusinya tuh gimana Pak? Ya, keterbatasan penggunaan data itu sebenarnya tergantung dari program atau kegiatan yang sedang dilakukan pemeriksaan, gitu kan. Termasuk juga entitas yang kita periksa. Kalau misalkan ternyata auditinya kooperatif, gitu kan, nah itu bisa cukup data-data yang ada. Tapi sebagian ya yang namanya objek diperiksa itu selalu bagaimana caranya menutupi
fakta yang sebenarnya gitu kan, atau hal-hal yang dianggap itu tidak sesuai. Sehingga mana yang diminta oleh auditor, yaitu secara perlahan mungkin bisa diberikan. Nah, data-data itu sebenarnya BPK bisa menggunakan data-data dari pihak lain. Cuman ya karena keterbatasan waktu gitu kan, due date yang sempit, ya deadline yang mendesak, akhirnya itu tidak bisa dioptimalkan. Banyak juga kerja, tapi tetap pada saat menyusun laporan hasil pemeriksaan itu sudah cukup argumentasinya. Karena pada saat menyampaikan LHP itu ada draftnya dulu. Misalkan draftnya ada 10. Nah, dari 10 temuan itu belum tentu semua juga naik kan. Bisa jadi ternyata pada saat exit meeting kita bisa sampaikan data-data yang ada. Ini temuannya jadi drop. Nah, tinggal 3 bahkan. Nah, kalau misalkan dari 10 temuan, misalkan contoh Anies sebagai auditor dia buat ada 10 temuan. Pada saat exit meeting di counter lah sama auditinya. Dari 10 temuan itu menjadi 3 karena 7 yang lainnya itu nggak kuat argumentasinya. Yang berarti Anies juga nggak bagus membuat LHP-nya gitu kan. Makanya data-data itu diperlukan untuk menyusun laporan hasil pemeriksaan. Begitu ya. Oke, ada lagi? Ya, Pak. Itu kan tadi kan kita kan sudah membahas mengenai audit eksternal Pak. BPK tadi kan outputnya menghasilkan opini Pak, baik itu wajar dengan pengecualian atau tanpa pengecualian segala macam. Tapi kalau misalkan untuk audit internal Pak, seperti BPK itu apakah mengeluarkan opini semacam itu juga Pak? Contohnya seperti apa yang audit internal? BPK misalkan nih dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat LKPP itu kan BPK kan salah satu perannya untuk mengawasi gitu Pak ya. Itu kan salah satu audit internal Pak, BPK Pak. BPKP maksud saya Pak. Oh iya, makanya saya bingung tadi mana. BPK itu BPKP Pak. ya, BPK itu auditor eksternal pemerintah, bertanggung jawab kepada DPR. Gitu ya. Ya, Pak. BPKP itu auditor internal pemerintah. Ya. Dia yang mengawal dari awal, berjalan itu apa ya? Tugasnya itu mendampingi selama pekerjaan gitu ya. Kalau BPK tugasnya adalah pos atau pasca kegiatan. Jadi BPKP itu kalau ada dia bertanggung jawab kepada presiden. Apa yang sudah dilakukan, ya harus idealnya kalau misalkan BPKP itu optimal dalam melaksanakan tugas-tugasnya, pasti potensi curang itu akan lebih mudah deteksi secara preventif gitu kan. Di awal sudah ketahuan. Cuma kan kita pahami personil yang terbatas, ruang lingkup yang sangat luas, tentu tidak semua terakomodir oleh BPKP begitu. Ya. Oh, jadi cuman kayak jadi badan pengawas kayak itu Pak. Enggak mengeluarkan output. BPKP enggak mengeluarkan opini dia. Dia hanya melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan aja kan. Nanti melaporkan kepada presiden. Gitu. Yang berhak untuk mengeluarkan opini atas laporan keuangan itu BPK. Kantor akuntan publik pun itu bergerak atas nama. Jadi tetap nanti di dalam opini audit itu ditandatangani oleh BPK, bukan oleh kantor akuntan publik. Pak Fitria izin bertanya. Ya, Fitria. Misalkan seorang audit itu gagal memberikan pendapat kepada suatu perusahaan sehingga menyebabkan perusahaan tersebut tuh jadi bangkrut karena kegagalan pendapat yang diberikan oleh auditor tadi. Itu gimana Pak? Itu apa ganti rugi seorang auditornya, apa dia dicabut jabatannya, itu gimana Pak? Oke, kita bicara tentang apa dulu nih? Sektor publik atau sektor privat? Dua-duanya boleh Pak. Kalau yang disampaikan Fitria tadi itu lebih kepada sektor privat sebenarnya, karena yang melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan dan berkewajiban untuk berhak memberikan opini atas laporan keuangan entitas privat itu adalah kantor akuntan publik, ya.
Itu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, kalau tidak salah ini ya nomornya, tentang akuntan publik. Jadi bukan BPK. BPK dia tidak berhak memberikan opini di situ, tapi dia boleh masuk untuk melakukan audit tujuan tertentu. Nah, oke, saya bahas singkat lah ya untuk itu. Bagaimana kalau misalkan auditor gagal mendeteksi lah tentang keberlangsungan usaha dari perusahaan. Contoh misalkan saya melakukan audit atas PTX, ya, di opini saya keluarkan wajar tanpa modifikasian. Ini agak beda ya sektor privat sama publik. Opini yang sekarang itu wajar tanpa modifikasian. Kalau dulu kan wajar tanpa pengecualian. Sama sebenarnya. Ini wajar tanpa modifikasian. Artinya clean and clear lah. Nah, ternyata dalam 6 bulan ke depan perusahaannya bangkrut. Itu ya kondisinya Fitri ya. Nah, dalam kondisi yang sama ya, ternyata PTX ini itu sedang melakukan pinjaman ya ke Bank Mandiri misalkan senilai 100 miliar. Laporan keuangan kita itu digunakan sebagai dasar untuk melakukan pinjaman. Kan disyaratkan tuh biasanya ya untuk minjem duit syaratnya adalah agunan sekian kemudian laporan keuangan audited. Nah, apa konsekuensinya? Saya itu bisa disuspend oleh Bank Mandiri. Tidak boleh melakukan audit lagi untuk calon-calon debiturnya Bank Mandiri. Kenapa? Lah, resikonya adalah si PTX tadi gagal bayar, baru 6 bulan berjalan melakukan pinjaman 100 miliar gagal bayar. Padahal di opini saya sampaikan bahwa wajar tanpa modifikasian. Harusnya ketika ada indikasi perusahaan itu diragukan keberlangsungan usahanya, ya, opininya adalah wajar dengan modifikasian. Dijelaskan bahwa perusahaan ini diragukan terkait dengan keberlangsungan usahanya. Tidak ada komitmen dari pemegang saham untuk melakukan misalkan corporate action, injeksi modal dan sebagainya. Sehingga ya, auditor pun tidak menjamin apakah perusahaan ini bisa terus berlangsung usahanya. Nah, itu harus disampaikan di dalam opini audit. Begitu ya. Nah, konsekuensinya adalah ya kita bisa nggak dapat klien lagi, nggak dapat klien kan nggak dapat cuan. Gitu. Oke? Terima kasih Pak. Ya, baik. Saya kira untuk pertemuan virtual meeting hari ini saya cukupkan. Nanti ada tugas yang harus kalian submit, yaitu yang tadi, ya, cari pejabat pemerintah, ya, yang laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dia pimpin itu opininya wajar tanpa pengecualian. Ya, sebutkan nama pejabatnya, kemudian opini laporan keuangannya dan tahun bukunya. Ya, nah, biar bisa kita cross check benar nggak yang saya sampaikan tadi. Oke. Termasuk kasusnya ya, kasus. Nanti saya sediakan template-nya, kalian isi. Mungkin saya kasih agak lama, saya kasih due date-nya sampai nanti malam. Jadi kalian punya waktu untuk bisa cari dan lebih maksimal. Ya, saya sediakan template-nya, kalian tinggal isi aja di situ. Oke. Itu saja ya. Mungkin masih ada beberapa hal yang perlu kita bahas lagi. Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal, ditampung dulu. Kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya. Oke, ya. Saya kira terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya senang semuanya bisa aktif dan bisa mendalami materi pada bab 1 ini. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya lebih banyak lagi yang aktif, dan makanya saya minta kalian pelajari dulu dengan membuat mind mapping agar bisa dapat gambaran yang lebih utuh gitu ya. Ya, topik ini membahas tentang 1, 2, 3 dan seterusnya. Topik depan membahas tentang 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi tahu apa yang akan kita bahas. Ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.